Oke. Dan dari tadi Kamila berkali-kali bilang ajak ngomong janin, ajak ngobrol dedek bayi. Emangnya janinnya mengerti apa yang kita omongin dari luar? Iya, bagus banget ya. Ini soalnya banyak yang nanya juga kan Niki. Bisa banget, karena sebenarnya janin itu udah punya namanya roh atau spirit. Kalau dalam Muslim tuh disebutkan di dalam Al-Quran di usia 4 bulan. Aku yakin di kitab agama lain juga dijelaskan. Jadi ketika kita ngobrol sama janin, sebenarnya kita ngobrol jalur spirit juga. Bayi itu suci, jadi soulnya itu pure gitu. Dan suci ini ibaratnya soleh-soleha. Jadi doanya itu deket banget sebenarnya sama Allah, sama Tuhan. Jadi ketika kita ngobrol, nak, sehat ya sayang sampai lahiran, bayi kita tuh bisa doa, ya Allah, mama papaku berdoa aku disehatkan gitu kan. Jadi jangan menganggap bayi kecil tuh nggak ngerti apa-apa gitu ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya indera pendengaran. Nah itu sudah mulai aktif di usia kehamilan 20 minggu. Jadi saat mama papanya ngobrol, dia udah bisa sebenarnya bedain suara mama, suara papa. Dan itu menstimulasi kecerdasannya juga. Mulai dari kecerdasan bahasa, jadi vocabnya kan banyak udah didengar. Membangun bonding itu juga sangat bisa mencegah penggunaan narkotika. Terus juga mencegah, meningkatkan kecerdasan anak. Jadi sebenarnya banyak banget manfaatnya. Bahkan kalau ayah misalnya LDR nih, mau ngobrol sama bayinya, tetap nyampe nggak? Tetap nyampe. Karena kalau kita ngobrol sama bayi itu kan udah jalur spirit, tidak terbatas jarak dan waktu gitu. Jadi yuk mulai aja ngobrol juga para ayah. Berarti bisa dong kita bicara dengan janin kita, misalnya besok mau melahirkan, nah besok kita mau melahirkan, tolong cari jalan keluarnya gitu-gitu. Betul Bener banget ya, kan Kak? Niki, bener. Ini sering banget terjadi soalnya. Contoh misalnya yang lilitan tali pusat nih, kan bayi di dalam tuh sering mainnya ya sama tali pusat aja kan, gerak gitu. Nah banyak beberapa pasien ajak ngobrol, sayang kalau habis main sama tali pusat taruh lagi nak, kalau udah lilitan lepas ya sayang tali pusatnya. Dan kita banyak banget dapat report, mbak alhamdulillah tali pusatnya lepas gitu. Cuma dengan obrolan Komunikasi. seperti itu? Iya betul. Dan bahkan ada satu ibu itu selalu ngomong sama aku, Mbak Mel, aku setiap hari ngobrol sama bayiku, dek lahirnya malam aja ya supaya yang jenguk sedikit gitu. Soalnya mama gak boleh jenguk banyak orang. Itu lahirnya malam hari kan Niki. Dan ada satu ini lucu banget, ada kakak yang selalu ngomong sama adeknya, dengan mau ngasih nama lah dulu. Jadi ini ceritanya Cipon namanya. Jadi Cipon tuh punya anak, anaknya tuh pengen ngasih nama adiknya Christoph karena lagi jalan Frozen. Kata Cipon, untung bukan Olaf gitu ya. Akhirnya dia ngobrol, kakak, ade ini tangan kakak, mau nggak namanya Christoph gitu. Dalam hati mamanya bilang, diem nak, mama udah punya nama yang lebih bagus gitu ya. Tapi akhirnya nendang, jadi namanya Christoph. Berarti mau bayinya. Iya. Jadi luar biasa banget sebenarnya, bayi itu sering juga bantuin kita. Cuma kadang kita aja yang kurang connect sama dia, termasuk yuk terima jenis kelaminnya, ini juga penting kan Iki. Karena kalau kita punya ekspektasi jenis kelamin tertentu terus nggak kita netralkan gitu ya, itu juga bisa dirasain sama bayinya. Akhirnya bayinya mungkin pas sudah lahir, kalau kita masih ada dominan, aduh kangennya laki-laki tapi dia perempuan, ya udah dia bisa, ya udah dia ke laki-lakian supaya mama papaku sayang, tuh bisa sampai situnya secara riset gitu. Jadi kita harus terima gitu. Kalau yang kemarin nggak tahu, nggak apa-apa, bilang aja sayang maaf ya, mama papa kemarin nggak tahu. Apapun jenis kelaminmu, mama papa terima gitu. Karena sebenarnya penting untuk menerima dedek bayi juga. Berarti penting sekali berkomunikasi dengan bayi walaupun masih di dalam perut ya. Iya betul. Kan Niki juga sering lakuin ya kayaknya. Iya betul. Bahkan sampai pada saat aku melahirkan, mungkin bisa lihat di highlight aku tuh kasih nama plasenta aku, karena waktu itu banyak yang kirim DM ke aku, kenapa lu kasih nama, kenapa ada namanya Mr. Bobby gitu. Karena bidan gue nyuruh. Nah, kenapa Kamila suruh aku kasih nama? Iya, itu terbentuk bonding karena sebenarnya ari-ari kan udah punya banyak manfaat dan fungsi ya. Bahkan terbentuk pertama kali itu justru ari-ari gitu. Dan bahkan mungkin sekarang ada metode delay cord clamping, lotus birth. Delay cord clamping itu disaranin sama WHO, menunda, menjepit, dan memotong tali pusat. Karena sebenarnya akan banyak banget zat besi, stem cell, sel punca ke adik bayi. Nah banyak bayi-bayi Indonesia yang anemia. Jadi delay cord clamping ini mencegah anemia bahkan sampai 6 bulan pertama kehidupan si bayi gitu. Dan kalau teman-teman tahu cord life yang mungkin agak mahal ya, nyimpen tali pusat tapi di bank darah bisa diambil beberapa puluh tahun kemudian, tapi risetnya sebenarnya masih kecil, jadi mendingan melakukan delay cord clamping. Nah ari-ari itu punya fungsi yang luar biasa, jadi kalaupun kita ngasih nama, karena itu juga keluarga rahim tuh sangat bagus banget gitu.